Pernahkah kalian merasa heran? Mengapa orang pintar seringkali bekerja untuk orang yang kurang pintar, tapi justru gajinya lebih kecil? Atau mengapa seseorang dengan nilai pas-pasan bisa membangun bisnis bernilai triliunan, sementara lulusan cum laude hanya jadi karyawan? Ini bukan sekadar mitos. Ini adalah paradoks nyata yang akan kita kupas tuntas hari ini. Cerita ini dimulai pada abad ke-19, saat Thomas Edison, penemu lampu pijar, menjadi salah satu orang terkaya di masanya. Tapi tahukah kalian, Nikola Tesla, ilmuwan jenius di balik listrik arus bolak-balik, mati dalam kemiskinan. Padahal temuannya jauh lebih revolusioner. Lalu, apa bedanya? Edison bukanlah ilmuwan terbaik, tapi ia ahli mematenkan ide, membangun tim, dan menjual produk. Sementara Tesla hanya fokus pada kesempurnaan teknis. Ini adalah pola yang terus terulang. Studi dari Universitas Stanford di tahun 2016 menyebut, hanya 30% pemilik paten yang benar-benar mendapat keuntungan besar. Sebagian besar justru diambil alih oleh pebisnis yang paham pasar. Contoh lain, Bill Gates. Ia drop out Harvard, tapi mampu membangun Microsoft. Bukan karena ia programmer terhebat, tapi karena ia melihat peluang sistem operasi untuk komputer rumahan. Sementara Gary Kildall, pencipta CP/M sistem operasi pertama, gagal memanfaatkan peluang kerja sama dengan IBM. Kisah ini mengajarkan satu hal. Kecerdasan akademis tidak selalu sejalan dengan kecerdasan finansial. Tapi apakah ini berarti menjadi pintar itu sia-sia? Tunggu jawabannya di episode 2, di mana kita akan membongkar rahasia para miliarder biasa yang mengalahkan jenius. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Mengapa perusahaan seperti McDonald's bisa mendominasi dunia? Padahal Ray Kroc, pendirinya bukan koki jenius. Bahkan bukan penemu burger pertama. Rahasianya ada pada sistem yang ia bangun. Kroc fokus pada replikasi, standarisasi, dan franchising. Sesuatu yang tidak dipikirkan oleh pesaingnya. Ini adalah contoh nyata kebodohan yang cerdas. Orang-orang seperti Kroc tidak terjebak dalam detail teknis. Mereka fokus pada apa yang bisa dijual. Dan siapa yang mau membeli? Data dari Forbes di tahun 2020 menunjukkan 67% miliarder dunia tidak memiliki gelar atau setidaknya tidak di bidang yang mereka tekuni. Contohnya, Richard Branson, disleksia, drop out sekolah. Atau Amancio Ortega, pendiri Zara, mantan tukang pos. Lalu, bagaimana dengan orang pintar? Mereka sering terjebak dalam kutukan pengetahuan, terlalu fokus pada kompleksitas, hingga lupa bahwa pasar butuh solusi sederhana. Steve Jobs pernah berkata, "Innovation is saying no to 1,000 things." Ini adalah filosofi yang dipegang para visioner. Mereka mungkin tidak tahu segalanya, tapi mereka tahu apa yang dibutuhkan dunia. Di episode 3, kita akan telusuri mengapa orang pintar sulit kaya, dan bagaimana mengubah pola pikir untuk meraih keduanya. Pernah dengar tentang efek Einstein? Orang jenius cenderung terjebak dalam dunia ide, alih-alih eksekusi yang menghasilkan uang. Contoh, Tim Berners-Lee, penemu World Wide Web. Ia tidak pernah mematenkan temuannya, padahal itu bisa membuatnya jadi triliuner. Alasannya, ia ingin web tetap terbuka untuk semua orang. Ini adalah pola pikir idealis yang mulia, tapi seringkali bertabrakan dengan realitas kapitalistik. Studi dari Journal of Economic Psychology di tahun 2019 menemukan, orang dengan IQ di atas 130 cenderung kurang tertarik pada motivasi finansial. Mereka lebih termotivasi oleh tantangan intelektual. Ini menjelaskan mengapa profesor jenius bisa digaji lebih rendah dibandingkan CEO dengan latar belakang biasa. Tapi bukan hanya soal motivasi. Orang pintar juga sering overthinking. Mereka menghitung terlalu banyak risiko, hingga kehilangan momentum. Sementara orang biasa mengambil tindakan cepat, meski mungkin kurang persiapan. Tapi di dunia nyata, kesempurnaan seringkali adalah musuh kecepatan. Lalu, bagaimana caranya agar kecerdasan tidak menjadi penghalang? Jawabannya ada pada keseimbangan, antara logika dan intuisi, antara pengetahuan dan keberanian. Mari kita lihat kisah Warren Buffett. Ia menggabungkan kecerdasan analitis dengan disiplin finansial. Buffett tidak hanya membaca laporan keuangan, tapi juga mempelajari pola perilaku pasar. Kuncinya adalah kecerdasan ganda, akademis plus emosional plus finansial. Orang seperti Buffett paham, uang bukanlah tujuan, tapi alat untuk memperbesar pengaruh. Lalu, bagaimana cara meniru? Pertama, stop menganggap uang itu kotor. Uang adalah energi yang netral. Kedua, pelajari bahasa pasar, bukan hanya bahasa teori. Ketiga, bangun jaringan dengan orang-orang pragmatis. Mereka akan melengkapi kelemahanmu. Data menarik dari Harvard Business Review di tahun 2021.
60% startup sukses didirikan oleh tim dengan latar belakang beragam. Ilmuwan plus marketing expert plus financial analyst. Ini adalah formula rahasia. Contoh lain, Elon Musk. Ia menggabungkan pengetahuan fisika dengan visi bisnis. Hasilnya, Tesla, SpaceX, Neuralink. Jadi, apakah mungkin menjadi pintar dan kaya? Jawabannya, sangat bisa. Tapi butuh keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan merangkul kedua sisi itu. Kecerdasan tanpa aksi adalah ilusi. Aksi tanpa kecerdasan adalah bencana. Tapi ketika keduanya bersatu, hasilnya adalah keajaiban finansial. Di era TikTok dan AI, aturan mainnya berubah. Orang-orang yang dulu dianggap biasa, kini merajai pasar. Dengan cara yang tak terduga. Contoh, Kylie Jenner. Ia bukan ahli kosmetik atau lulusan Harvard, tapi mampu menciptakan merek kecantikan senilai $1 miliar. Rahasianya, memahami kekuatan pengaruh digital. Ini adalah jenis kecerdasan baru. Bukan IQ atau gelar akademis, tapi kemampuan membaca algoritma dan memanfaatkan perhatian massa. Data dari platform Hootsuite di tahun 2023 menyebut, 59% Gen Z lebih percaya rekomendasi influencer dibandingkan iklan korporat. Inilah mengapa kreator konten seperti MrBeast bisa menghasilkan puluhan juta dolar per tahun hanya dari YouTube. Tapi bagaimana dengan orang pintar di era ini? Mereka menghadapi dilema baru. Terlalu analitis dalam dunia yang serba instan. Terlalu kritis pada ide yang sebenarnya bisa dijual mentah, padahal belum sempurna. Tapi justru itu kekuatannya. Mereka belajar dari feedback pengguna dan terus memperbaiki. Sementara banyak ilmuwan terlalu lama menyempurnakan teori hingga kehilangan momentum. Lalu, apa pelajaran untuk kita? Di zaman sekarang, kecerdasan harus cair. Bisa beradaptasi antara keahlian teknis dan kepekaan pasar. Contoh inspiratif, Vitalik Buterin. Pendiri Ethereum ini menggabungkan kemampuan matematika tingkat tinggi dengan visi untuk mendemokratisasi keuangan. Hasilnya, blockchain yang mengubah wajah ekonomi global. Tapi ia juga paham bahwa teknologi harus dikemas dengan narasi yang menarik agar diterima masyarakat. Ini adalah kunci di abad ke-21, kecerdasan multidimensi. Di episode 6 nanti, kita akan kupas bagaimana memetakan kekuatan diri dan mengubahnya menjadi mesin penghasil uang, tanpa harus memilih antara pintar atau bodoh. Jangan lupa subscribe dan like untuk dukung kami. Bagikan ke teman-teman yang ingin sukses di era kita sering mendengar kutipan, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi nyatanya, uang bisa membeli kebebasan untuk mengejar kebahagiaan. Lalu, bagaimana caranya menyelaraskan kecerdasan dan kekayaan? Mari kita telusuri melalui kisah seseorang yang berhasil melakukannya. Reed Hastings, pendiri Netflix. Ia lulusan Stanford dengan gelar matematika, tapi tidak terjebak dalam teori. Di tahun 1997, ia mendirikan Netflix. Bukan sebagai platform streaming, melainkan layanan sewa DVD lewat pos. Saat itu, Blockbuster menguasai pasar rental film. Tapi Hastings melihat celah. Pelanggan lelah dengan denda keterlambatan. Ia menghapus sistem denda dan menggantinya dengan langganan bulanan. Langkah ini dianggap gila oleh banyak analis. Tapi Hastings paham psikologi konsumen. Kombinasi kecerdasan teknis dan empati pasar inilah yang membawanya sukses. Sekarang, Netflix bernilai lebih dari $200 miliar. Contoh lain, Whitney Wolfe Herd. Pendiri Bumble ini bukan hanya pintar secara akademis, tapi juga paham dinamika sosial. Ia menciptakan aplikasi kencan di mana perempuan harus mengirim pesan pertama. Gagasan sederhana yang revolusioner. Di tahun 2021, Bumble menjadi perusahaan perempuan termuda yang IPO, dengan valuasi lebih dari $13 miliar. Apa pelajarannya? Kecerdasan konvensional saja tidak cukup. Anda perlu kecerdasan kontekstual. Kemampuan membaca kebutuhan tersembunyi di balik data. Studi dari MIT Sloan School of Management tahun 2022 mengungkap, startup yang didirikan oleh tim dengan latar belakang multidisiplin memiliki tingkat keberhasilan 37% lebih tinggi dibandingkan tim homogen. Ini membuktikan, kekayaan tercipta ketika logika bertemu kreativitas. Ketika analisis data berdansa dengan intuisi pasar. Tapi bagaimana jika Anda bukan Reed Hastings atau Whitney Wolfe Herd? Bagaimana memulai dari nol? Mari kita bicara strategi praktis. Pertama, identifikasi zona unik Anda. Titik temu antara keahlian, passion, dan permintaan pasar. Contoh, Marie Kondo. Ahli organisasi asal Jepang ini tidak menciptakan produk fisik, tapi menjual konsep hidup rapi melalui buku dan acara TV. Nilai perusahaannya kini mencapai $40 juta. Kedua, gunakan prinsip leverage.
Orang pintar cenderung mengandalkan usaha sendiri. Padahal, kekayaan sejati datang dari mengoptimalkan sumber daya, baik itu melalui teknologi, investasi, atau kolaborasi. Contoh, Jeff Bezos. Ia tidak membuat semua produk di Amazon sendiri, tapi membangun platform untuk menjual produk orang lain, dan mengambil persentase dari setiap transaksi. Ketiga, jadikan kegagalan sebagai data. Orang biasa sering bangkit lebih cepat setelah gagal, karena mereka tidak overthinking. Sementara orang pintar bisa terjebak dalam analisis berlebihan. Dr. Carol Dweck dari Stanford menemukan dalam penelitiannya, orang dengan mindset berkembang, growth mindset, cenderung meraih kesuksesan finansial 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan mereka dengan mindset tetap, fixed mindset. Lalu, bagaimana dengan peran pendidikan formal? Apakah masih relevan? Jawabannya, ya, tapi dengan syarat. Pendidikan harus diimbangi dengan keterampilan di luar kurikulum, seperti negosiasi, manajemen risiko, dan literasi digital. Survei LinkedIn tahun 2023 menunjukkan 85% pekerjaan bergaji tinggi tahun 2030 memerlukan kombinasi keterampilan teknis dan sosial yang tidak sepenuhnya diajarkan di kampus. Mari kita lihat kisah inspiratif terakhir. Brian Chesky, pendiri Airbnb, lulusan seni rupa yang awalnya kesulitan mencari kerja, tapi ia menggunakan kemampuan desainnya untuk menciptakan antarmuka website yang user-friendly. Kombinasi seni plus teknologi plus pemahaman kebutuhan backpacker membuat Airbnb mengguncang industri hotel tradisional. Kini, perusahaan itu bernilai lebih dari 90 miliar dolar. Pelajaran utamanya jelas. Di abad ke-21 ini, kecerdasan bukanlah soal seberapa banyak yang Anda tahu, tapi seberapa lincah Anda menghubungkan pengetahuan yang berbeda dan mengubahnya menjadi solusi yang dibayar mahal oleh pasar. Di episode 7 nanti, kita akan membongkar kasus nyata orang-orang biasa yang mengalahkan jenius dengan strategi tak terduga. Plus, langkah konkret yang bisa Anda terapkan mulai besok. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian ingin tahu rahasianya. Bagikan ke teman yang perlu mindset baru untuk sukses. Sampai jumpa di episode berikutnya.